Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Suteja, Prodi PI 6B. Di sini saya akan mengerjakan tugas individu daripada mata kuliahan perancangan kurikulum pendidikan agama Islam. Di sini tentunya sebelumnya kepada yang saya hormati pada dosen pengampu yakni Bapak Tajuddin Zuhri yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan salah satu daripada materi pada mata kuliahan ini yakni tentang perancangan kurikulum pendidikan agama Islam, yakni penyusunan visi, misi, tujuan dan peta kompetensi. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, pendidikan agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran strategis yang berperan penting dalam membentuk kepribadian anak, baik dari akhlaknya, sikapnya, serta kecerdasan spiritual peserta didik. Nah, keberhasilan PAI dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada kualitas kurikulum yang menjadi arah dan pedomannya. Tanpa kurikulum yang dirancang secara sistematis, proses pembelajaran akan kehilangan arah yang jelas dan sulit mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Lalu, kurikulum PAI juga pada dasarnya tidak jauh beda dengan kurikulum pada umumnya. Hanya saja perbedaannya terletak pada sumber dan muatan ajarannya yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam. Nah, perancangan kurikulum PAI mencakup beberapa komponen penting yang saling berkaitan, mulai dari perumusan visi dan misi lembaga, penetapan tujuan pembelajaran, hingga penyusunan peta kompetensi yang menjadi acuan pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, di zaman modern ini, dengan perkembangan zaman di tantangan era globalisasi serta dinamika kebijakan pendidikan nasional turut mendorong perlunya pembaruan dan penyesuaian kurikulum PAI secara berkala. Oleh karena itu, kajian mengenai perancangan kurikulum PAI khususnya dalam aspek penyusunan visi, misi, tujuan, dan peta kompetensi menjadi penting untuk dibahas guna memberikan pemahaman yang komprehensif bagi para pendidik dan pemangku kepentingan pendidikan. Itu sebagai pendahuluan daripada kurikulum pendidikan agama Islam. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui daripada kurikulum pendidikan agama Islam, lanjut ke metode penelitian, yaitu kajian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan atau library research. Data dan informasi diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, serta dokumen kurikulum yang relevan dengan topik perancangan kurikulum pendidikan agama Islam. Proses analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mendeskripsikan data-data terkait komponen kurikulum PAI, khususnya yang berkaitan dengan visi, misi, tujuan, dan peta kompetensi. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara deskriptif, kualitatif untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai proses perancangan kurikulum PAI yang ideal dan aplikatif di lembaga pendidikan saat ini. Nah, ketika kita sudah mengetahui daripada kurikulum pendidikan agama Islam, lalu metode pendekatan dalam menganalisis update-nya kurikulum PAI, maka selanjutnya itu ada penjelasan latar belakang. Nah, kurikulum memiliki kedudukan sentral dalam dunia pendidikan karena berfungsi sebagai a plan of learning, yaitu rencana program pembelajaran yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan. Tanpa kurikulum yang baik dan konsisten, proses pencapaian tujuan pendidikan akan mengalami banyak kendala. Dalam konteks pendidikan agama Islam ini, kurikulum memiliki fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian siswa serta menanamkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, perkembangan teori kurikulum dari masa ke masa menuntut adanya perbaikan yang berkesinambungan agar pembelajaran PAI tetap relevan dengan kebutuhan zaman tanpa mengurangi esensi dan nilai-nilai keislaman yang menjadi landasannya. Lalu salah satu aspek fundamental dalam perancangan kurikulum PAI adalah penyusunan visi dan misi lembaga pendidikan. Visi dan misi menjadi titik fokus yang menyelaraskan seluruh elemen dalam lembaga pendidikan untuk bekerja menuju tujuan yang sama, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, penetapan tujuan pembelajaran yang jelas serta peta kompetensi yang terstruktur menjadi kebutuhan mendesak agar proses pembelajaran PAI dapat terukur dan terarah sekaligus menjawab tantangan pendidikan Islam di era modern. Jadi, kurikulum pendidikan agama Islam ini di era globalisasi dan era zaman modern ini tentunya harus update secara berkala agar pembelajarannya tuh sesuai dengan zaman ini dan tidak mengurangi esensi-esensi keislamannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan daripada pembahasan inti daripada perkuliahan kali ini, yakni tentang perancangan kurikulum PAI yang digaris bawah yang dalam kurung visi, misi, tujuan, dan peta kompetensi. Nah, yang pertama itu ada perancangan kurikulum PAI. Perancangan kurikulum pendidikan agama Islam merupakan proses sistematis yang melibatkan berbagai komponen utama, yaitu komponen tujuan, komponen isi kurikulum, komponen media atau sarana prasarana, komponen strategi, serta komponen proses belajar mengajar. Kelima komponen ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam mewujudkan kurikulum PAI yang utuh. Proses pengembangan kurikulum pada dasarnya terbagi menjadi 3 tahap besar. Yang pertama, kurikulum dirumuskan sebagai sebuah ide atau gagasan. Kedua, ide tersebut diwujudkan dalam bentuk dokumen perencanaan tertulis. Yang ketiga, dokumen perencanaan tersebut diimplementasikan dalam proses pembelajaran nyata di kelas maupun di luar kelas. Beberapa ahli turut memberikan kontribusi model desain kurikulum, di antaranya model yang berorientasi pada tujuan, model proses, dan model yang didasarkan pada analisis situasional, serta desain kurikulum yang berorientasi pada masyarakat, anak, maupun yang bersifat ekletik. Secara lebih operasional, tahapan pengembangan kurikulum PAI umumnya mencakup 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pengembangan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Pelaksanaan kurikulum PAI di sekolah juga memperhatikan penyusunan dan pengembangan satuan pengajaran. Prosedur penyusunannya, pengaturan ruang belajar, hingga kegiatan ekstrakurikuler sebagai penunjang pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, setelah kita mengetahui daripada perencanaan daripada kurikulum PAI, lanjut ke penyusunan visi dan misi. Nah, ini sangat penting karena visi dan misi merupakan landasan daripada visi dan misi adalah suatu landasan daripada suatu lembaga gitu. Nah, sini visi merupakan cita-cita bersama warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Sebagai gambaran ideal, jangka panjang yang ingin dicapai oleh lembaga, visi kurikulum PAI harus mencerminkan arah pengembangan pendidikan Islam yang relevan dengan kebutuhan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Adapun misi merupakan penjabaran operasional tersebut dari visi yang memuat langkah-langkah strategis untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Perumusan visi dan misi kurikulum PAI penting dilakukan karena memberikan titik fokus yang menyelaraskan seluruh elemen lembaga pendidikan, mulai dari pendidik, tenaga kependidikan hingga peserta didik agar bekerja menuju satu tujuan bersama, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas penyelenggaraan pendidikan. Nah, sebagai contoh,
Sebuah program studi PAI dapat merumuskan visi untuk menghasilkan lulusan yang unggul di bidang pendidikan dan pembelajaran agama Islam, yang kemudian dijabarkan dalam misi berupa pelaksanaan pembelajaran berbasis kurikulum yang berorientasi pada bidang PAI, pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan kerjasama dengan berbagai lembaga terkait. Nah, selanjutnya ketika dari perancangan kurikulum PAI ini terdapat tujuan juga, yakni tujuan pendidikan agama Islam pada hakikatnya sejalan dengan misi Islam itu sendiri, yaitu mempertinggi nilai-nilai akhlak hingga mencapai akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Perumusan tujuan kurikulum PAI menjadi komponen krusial karena menjadi acuan dalam menentukan arah seluruh proses pembelajaran, mulai dari pemilihan materi, metode pengajaran, hingga sistem evaluasi. Tujuan daripada kurikulum PAI ini dirumuskan secara berjenjang, mulai dari tujuan umum pendidikan nasional, tujuan institusional lembaga pendidikan, tujuan kurikuler mata pelajaran PAI, hingga tujuan pembelajaran yang bersifat spesifik dan terukur pada setiap kompetensi dasar. Perumusan tujuan yang jelas dan terstruktur akan memudahkan pendidik dalam merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan tahapan pengembangan peserta didik, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan peta kompetensi. Jadi dalam perancangan kurikulum PAI ini tentunya dengan landasan visi misi terdapat tujuan juga dalam perancangan kurikulum PAI ini. Nah, sebelum membuat peta kompetensi tentunya terdapat tujuan juga di dalam kurikulum PAI. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni peta kompetensi. Peta kompetensi ini merupakan gambaran menyeluruh mengenai kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada setiap jenjang dan fase pembelajaran PAI. Peta kompetensi disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang secara terstruktur saling terintegrasi dalam proses pembelajaran. Nah, penyusunan peta kompetensi berfungsi sebagai acuan bagi pendidik dalam merancang rencana pembelajaran semester, menentukan bahan kajian, serta menyusun strategi pembelajaran yang tepat. Peta kompetensi juga menjadi dasar dalam pengembangan alur tujuan pembelajaran atau bisa disebut ATP, yang mencakup konten, keterampilan, dan konsep inti untuk mencapai kompetensi pada setiap fase pembelajaran. Nah, dalam konteks kurikulum PAI kontemporer, peta kompetensi juga perlu diarahkan pada penguatan kompetensi abad ke-21 seperti kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas tanpa mengesampingkan penguatan nilai-nilai spiritual dan karakter religius peserta didik tersebut. Nah, dengan demikian peta kompetensi menjadi jembatan antara tujuan kurikulum yang bersifat konseptual dengan implementasi pembelajaran yang bersifat praktis dan terukur di lapangan. Nah, ketika kita sudah menjelaskan satu-satu daripada perancangan PAI, kita sudah mengetahui juga apa itu perancangan kurikulum PAI, visi dan misinya, tujuan, serta peta kompetensinya, maka dapat disimpulkan bahwa perancangan kurikulum pendidikan agama Islam merupakan proses yang kompleks dan saling berkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Penyusunan visi dan misi menjadi landasan awal yang memberikan arah jangka panjang bagi lembaga pendidikan, sementara perumusan tujuan menjabarkan visi dan misi tersebut ke dalam sasaran pembelajaran yang lebih konkret dan terukur. Nah, peta kompetensi kemudian berperan sebagai instrumen operasional yang menghubungkan tujuan kurikulum dengan implementasi pembelajaran di kelas, sehingga pencapaian kompetensi peserta didik dapat diukur secara sistematis. Keempat komponen ini, visi, misi, tujuan, dan peta kompetensi, harus dirancang secara selaras dan berkesinambungan agar kurikulum PAI mampu menjawab tantangan
pendidikan Islam di era modern ini, sekaligus tetap kokoh pada nilai-nilai dasar ajaran Islam dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berdaya saing. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak salah. Sebelumnya, tunggu dulu. Oh, oh, jaya ilahi, jaya ilahi, jaya ilahi, jaya ilahi. Bapakku NU, ibu muslimat, Kang Masku Ansor, Mbak Yu Fatayat, Mbak Yu. Oke, sekian dari saya. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak salah dan terima kasih atas perhatiannya. Untur man kola wala tandur man kola. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menjelaskan juga karena saya masih dalam tahap belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.